Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 736-740. Liyongan mendengus, lalu meminta seseorang untuk menjatuhkan Huang Mao dan yang lainnya. Brengsek beberapa bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda ketika saya kembali. Jika Anda berani menemukan masalah dengan saya, maka Anda mencari kematian. Liyongan terlibat dalam real estate di grup Qianke, jadi wajar saja dia bukan orang baik. Di bawah tangannya, ada juga banyak kekuatan abu-abu. Bisa dibayangkan nasib Huang Mao dan lainnya tidak akan lebih baik. Saat ini, semua orang sudah mengerti bahwa seseorang diam-diam melakukan sabotase, dan orang-orang ini sama sekali bukan anggota Biro Investigasi. Semua orang lebih lega, jadi mereka semua masuk ke ruang penjualan. Lobi besar di lantai pertama penuh sesak saat ini. Semua orang melihat ke meja pasir dan mendengarkan konsultan real estate yang berkeringat menjelaskan manfaat real estate ini kepada mereka. Di kejauhan, keluarga Zhu dan putranya sudah mendengar pemandangan itu. Apa-apaan, sepertinya orang-orang ini tidak baik sama sekali. Sekelompok sampah, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhu Tianran. Zhu Bao mendengus dingin, apa yang terburu-buru? Saya masih punya cadangan. Kemudian dia memutar telepon lagi. Grup kedua, Anda bisa pergi. Kantor penjualan ada di dalam. Ketika semua orang berkonsentrasi untuk menganalisis real estate, beberapa pria dan wanita tua dengan pakaian bunga pedesaan masuk. Ya Tuhan, kamu masih menjual rumah di sini? Seorang wanita tua menepuk pahanya dan berkata dengan sedih, tempat ini berhantu. Anakku mati tanpa alasan di sini. Kamu masih menjual rumah di sini. Rumah? Aren, tidakkah kamu merugikan orang? Suara wanita tua itu sangat tajam sehingga semua orang di aula penjualan mendengarnya. Untuk sesaat, suara berisik itu segera menjadi tenang. Menghantui apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dihantui? Aku belum pernah mendengarnya. Semua orang bingung lagi. Alis Liyongan hampir bersatu. Dan dia berkata dalam hatinya, ini lagi. Ada apa? Bukankah kamu keluar untuk membaca almanak hari ini? Dia telah bekerja di industri real estate selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengalami hari pembukaan yang tidak memuaskan. Ada begitu banyak ngengat di luar sana, namun, ada yang menghantui. Jika Anda percaya, Anda tidak percaya, dan tidak mudah untuk dijelaskan. Mengatakan bahwa real estate itu angker, entah benar atau tidak, pasti akan mempengaruhi penjualan real estate tersebut. Wanita tua ini cukup buruk. Liyongan berjalan mendekat. Wanita tua, jangan bicara omong kosong. Kapan tempat kita akan dihantui? Jika kamu terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku akan meminta polisi untuk menangkapmu. Wanita tua itu menepuk kakinya dan duduk di tanah langsung. Awo menangis. Anakku dibunuh oleh hantu di sini. Jangan percaya padaku. Jiwa anakku masih di sini, masih di sini, teriak wanita tua itu sambil melolong. Beberapa penduduk desa lain yang datang bersama nenek itu juga bersaksi. Itu benar. Ada hal seperti itu. Semua orang di desaku tahu bahwa seorang pemuda yang baik berusia 20-an, mati saja. Tempat ini benar-benar angker. Penduduk desa terlihat jujur dan ramah, dan mereka adalah yang paling baik dari orang yang mudah percaya. Banyak orang mempercayai kata-kata mereka dan mulai ragu lagi. Su Yuqian datang dan berkata sambil tersenyum kepada beberapa orang. Saya berkata, di antara orang-orang pekerja sederhana dan sederhana di China, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang dapat bertindak seperti Anda. Bahwa tempat ini berhantu, tidak ada hantu di tempat ini. Kata Lin Tianqi, jika Anda mengatakan tidak ada, maka tidak ada. Anda ingin menjual rumah, Anda curang, kata wanita tua itu. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata, benar, lihat betapa palsunya propaganda Anda. Anda juga mengatakan bahwa ada energi spiritual di sini.
yang dapat memperpanjang hidup, bukankah itu membual? Apa yang ada di sini hanyalah energi hantu. Nyatanya, Ye Chong memang berada di seluruh alun-alun komersial, di sekelilingnya, formasi pengumpulan roh diatur. Tinggal di sini memang bisa memperpanjang umur, ini bukan propaganda palsu. Zhu Bao dan Zhu Tianran, yang sedang duduk di dalam mobil, mendengar suara di sini melalui earphone. Zhu Tianran tersenyum dan berkata, "Ayah, trikmu sangat bagus, tidak peduli seberapa mampu Ye Chong. Dia tidak bisa menjelaskan masalah angker semacam ini dengan jelas, haha." Reputasi buruk, Zhu Bao mencibir. Pada saat ini, orang-orang yang datang untuk melihat rumah itu penuh dengan keraguan. Apakah itu benar? Benar berhantu, benar-benar berhantu. Kami membeli tempat ini, dan mungkin akan mati di masa depan. Untuk sementara, adegan itu agak canggung. Li Yongan bertanya pada Ye Chong apa yang harus dilakukan dengan headset. Sebenarnya, Ye Chong juga tidak memikirkannya. Orang-orang tua ini tidak bisa dipukuli atau dimarahi. Cara terbaik adalah menggunakan mata Dewa Naga. Namun, sepertinya orang-orang tua ini sepertinya akan mati kapan saja. Ye Chong bahkan khawatir orang-orang ini akan langsung mati jika mereka tidak tahan dampak mata Dewa Naga di otak mereka. Pada saat ini, beberapa orang masuk dari pintu. Itu tidak lain adalah anggota dari 3 keluarga besar di Luzhu. Jiang Bielu dan Jiang Chongchong dari keluarga Jiang, Long Mingcheng dan Long Xiu dari keluarga Panjang, dan Gao Jianyun dari keluarga Gao semuanya hadir. Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah pemilik orang-orang terkenal di Luzhu. Mereka secara alami mengenal orang-orang dari 3 keluarga besar. Semua orang terheran-heran. Apakah kepala dari 3 keluarga besar itu datang untuk membeli rumah itu secara langsung? Ketika Li Yongan melihat orang-orang ini, dia dengan cepat pergi untuk menyambut mereka. "Oh, bukankah ini kepala keluarga Gao, keluarga Panjang dan keluarga Jiang? Datanglah ke tempat kita hari ini." Itu benar-benar membuat tembok ini tempat bersinar. Begitu semua orang masuk, mereka melihat kelompok pembuat onar. Apa yang terjadi di sini? Gao Jianyun bertanya. Li Yongan berkata dengan wajah pahit, "Seperti ini. Orang-orang tua ini bersikeras bahwa kami dihantui oleh hantu." "Tidak." Semua orang ragu-ragu. Gao Jianyun mendengus, "Omong kosong. Beri aku 10 rumah, yang terbaik lantai yang bagus." "Oh, Gao Xiangwu, jangan terlalu serakah, kamu harus memesan 2 set untukku." Jiang Bielu terkekeh, "Aku juga ingin 10 set. Long Mingcheng juga kasar, "Aku juga 10 set, harus mendapatkan lantai terbaik." Dalam waktu kurang dari 3 menit, 3 keluarga besar meminta 30 rumah. Orang-orang di sekitar semua terkejut, bahkan 3 keluarga besar telah membelinya. Apa yang kita lewatkan? Mereka yang ragu tidak ragu saat ini. Betul, seberapa jeli kita? Bisakah 3 keluarga besar memiliki kearifan? Mereka sudah membeli tempat ini. Jadi tunggu apa lagi? Selain itu, bisa bertetangga dengan orang-orang dari 3 keluarga besar pasti akan menguntungkan banyak di masa depan. Nyatanya, 3 keluarga besar datang hari ini untuk menyelamatkan muka Ye. Ye Chong secara alami tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi di lantai 2 lagi, jadi dia harus turun. "HMPH, Saudara Ye Chong, apakah kamu akhirnya mau muncul? Kupikir kamu tidak datang hari ini." Long Xiu berkata dengan mulut kecil, dan dia mulai mencari Ye Chong sejak dia masuk. "Sudah lama sekali, dan kamu tidak datang untuk bermain dengan kami. Kemana kamu pergi untuk menggoda?" Jiang Chongchong berkata sambil tersenyum. Ye Chong menatap kedua gadis itu dengan tercengang. Dia berkata kepada Gao Jianyun, Long Mingcheng, Jiang Bielu dan yang lainnya, "Terima kasih. Semuanya telah datang untuk bergabung dengan kami." Bukankah ini Dr. Ye?" Seseorang telah mengenali Ye Chong. "Itu benar." Li Yongan mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Pemegang saham terbesar di balik properti ini sebenarnya adalah Dr. Ye. Sekarang, menurut Anda apakah klaim memperpanjang hidup masih bisa salah? Apakah masih ada hantu di sini?" Melihat Dr. Ye, semua orang semakin yakin bahwa tidak ada masalah di sini. "Kalau begitu kamu masih membuat masalah, brengsek.
Aku hampir menunda acara besar, beri aku 2 set, coba aku. Lihat rumahnya cepat, apakah ada yang cocok? Semua orang mulai berebut membeli rumah. Tapi tidak satu jangan memperhatikan pria dan wanita tua yang duduk di tanah. Sekelompok pria tua dan wanita tua sangat malu. Setelah duduk sebentar, melihat tidak ada yang memperhatikan, mereka harus berdiri dan bersiap untuk bubar secara terpisah. Zhu Bao mendengar apa yang terjadi di tempat kejadian melalui earphone, dan semakin marah. Sial, berapa status yang dimiliki Ye Chong? Apa itu Ye Chong? Mengapa 3 keluarga besar datang untuk membantunya? Zhu Bao mengutuk. Di sisi lain, Ye Chong telah merebut perangkat penyadap dari wanita tua itu. Dia berkata ke headset, Zhu Bao, Zhu Tianran, saya tahu Anda berada di belakang layar, jangan khawatir, kami akan menyelesaikan masalah ini nanti. Ye Chong menghancurkan bak itu, earphone Zhu Bao berdengung beberapa saat, hampir menghancurkan gendang telinganya, dia buru-buru mengeluarkan earphone, dan membuangnya dengan ganas. Brengsek, teriaknya, lalu pergi. Selanjutnya, penjualan real estate sangat panas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak lantai bangunan yang bagus telah dibeli sebelumnya. Orang yang datang terlambat hanya bisa menghela nafas sambil memilih lantai yang relatif sama. Jika nanti, saya khawatir hanya lantai terburuk yang tersisa. Mereka yang mengenal Ye Chong, termasuk Luen, Huang Daozu dari 6 fraksi besar, dan lainnya, semuanya menelepon Ye Chong untuk membuat janji dan meminta Ye Chong memesankan rumah untuk mereka. Rumah semakin sedikit, dan mereka yang tidak bisa membelinya sangat kesal. Mengapa mereka pergi begitu cepat, terlalu panas? Pada hari ketiga, seorang lelaki tua dengan pakaian biasa datang ke kantor penjualan. Orang tua itu tampaknya mengenakan pakaian biasa, tetapi tubuhnya memiliki temperamen seperti peri, terlihat sangat baik dalam menjaga kesehatan, dan tubuhnya juga sangat kuat. Itu tidak lain adalah Tian Lei, yang dikenal sebagai Tian Yao di Luzhu. Ini adalah kedua kalinya Tian Lei datang ke sini. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah milik Ye Chong, dia tidak meminta bantuan Ye Chong. Dia tidak ingin mendapatkan rumah melalui hubungan Ye Chong. Setelah penyelidikan langsung Tian Lei, itu memang kaya akan aura dan cocok untuk pensiun dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, Tian Lei pun memutuskan untuk membeli rumah di sini. Namun, rumah-rumah bertingkat di sini sudah habis terjual, hanya menyisakan rumah-rumah di area villa. Meskipun Tian Lei terkenal di kalangan medis Luzhu, dia menjalani kehidupan yang tenang, dan setelah pensiun, dia sering memberikan konsultasi medis gratis kepada orang biasa dan memberikan obat-obatan dan sebagainya. Karena itu, depositnya tidak banyak. Ketika ditanya tentang harga villa, satu set harganya 6 juta, yang tidak sedikit untuk Tian Lei. Tian Lei berpikir sejenak, oke, jika kamu melakukan ini, tinggalkan rumah untukku selama sehari, aku akan pulang dan mengumpulkan uang, dan aku akan kembali besok. Tian Lei juga berpikir lama, mengambil semua tabungan di rumah, dan menggadaikan rumah, saya mengambil pinjaman, dan ini adalah uang yang cukup. Datang ke sini untuk membayar hari ini. Ketika Tian Lei datang, konsultan real estate yang bertanggung jawab atas dia sebelumnya datang dan berkata kepada Tian Lei sambil tersenyum. Orang tua, Anda di sini, terima kasih telah mengizinkan saya meninggalkan rumah untuk Anda kemarin. Semua yang kami miliki hari ini semua villa sudah terjual habis, jadi hanya itu yang tersisa. Tian Lei mengangguk, oke, saya di sini untuk menandatangani kontrak hari ini. Kalau begitu mari kita pergi dan menandatangani kontrak. Konsultan real estate itu sangat antusias dan membawa Tian Lei ke sini ruang VIP, dan kemudian menunjukkan kepada Tian Lei kontrak. Orang tua, tolong lihat dulu, dan beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Pada saat ini, seorang wanita masuk dari luar, dengan tangannya di pinggang dan kakinya sangat kencang, panjang, seperti kompas. Beri aku satu set villamu, wanita itu menggertak. Itu tidak lain adalah Bibi Zhou Yutong, Kang Li Juan. Kang Li Juan bertubuh tinggi dan besar, dengan suara lantang dan mulut tajam serta pipi monyet, sekilas dia terlihat seperti tikus.
Konsultan real estate menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Kang Li Juan, "Maaf, Bu, villa kami telah terjual habis, semuanya terjual." Begitu cepat, konsultan real estate mengangguk. Lalu berkata, "Ya, yang terakhir, Pak Tua Tuan sedang menandatangani kontrak." "Apakah kamu bercanda?" Kang Li Juan melirik Tian Lei. "Hanya pakaian jelek yang dia kenakan. Ingin membeli rumah mewah? Apakah ada cukup uang?" Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Tian Lei. "Orang tua, bagaimana denganmu? Jangan menamparkan wajahmu dan membuat dirimu gemuk. Beberapa rumah tidak terjangkau untukmu. Beri aku villanya dan kamu bisa membelinya, sesuatu yang lain." Tian Lei Rao memiliki temperamen yang baik, dan dia secara alami tidak senang ketika dibicarakan tanpa alasan. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Kang Li Juan. Kang Li Juan mendengus, "Orang tua ini cukup keras kepala. Aku akan memberimu 50.000 yuan. Berikan saya rumah ini, jangan tanda tangani kontrak. Apakah Anda mendengar saya?" Tian Lei berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah menginginkan rumah ini. Jadi cepatlah dan lakukan apapun yang kamu mau. Jangan ganggu aku di sini." Kang Li Juan mengangkat alisnya, Anda bajingan tua yang tidak tahu baik dan buruk, berani merampok rumah saya." Dia menoleh untuk melihat konsultan real estate dan berkata, "Dan kamu, apa pendapatmu tentang lelaki tua yang malang ini? Apakah Anda layak tinggal di sini? Beri aku rumah cepat." Konsultan real estate berkata, "Maaf, Bu, kami juga harus memiliki yang pertama datang, yang pertama datang, yang pertama datang, yang pertama datang. Tuan tua ini, jadi kontraknya harus ditandatangani dengannya." "Kamu hal yang picik, apakah Anda tahu siapa saya?" "Bu, saya dari keluarga Kang," retak dengan keras Kang Li Juan menamparkan wajah konsultan real estate itu, membuat gadis kecil itu menangis. "Brengsek, aku akan diajar olehmu ketika aku datang ke tempatmu untuk membelanjakan uang. Mau marah sama kamu? Bukankah dia hanya penjual rumah yang bau? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu?" Kang Li Juan memarahi. Tian Lei bertanya, "Mengapa kamu memukul seseorang?" Kang Li Juan mendengus dingin, "Orang tua, apakah kamu punya sedikit uang? Saya akan memberi Anda 50.000 lebih terus terang. Cepat keluar dari sini, beri aku rumah." Saat ini, sekelompok orang telah berkumpul, menunjuk ke arah Kang Li Juan. "Apa yang kamu lakukan?" Saat ini, Ye Chong, Li Yongan dan yang lainnya datang dari jauh. Kang Li Juan terkejut saat melihat Ye Chong. Tentu saja dia masih ingat Ye Chong. "Kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang, kamu juga mau beli rumah di sini." Kang Li Juan bertanya, "Hehe, tempat ini sangat buruk. Badut macam apa yang datang untuk membeli rumah saat ini?" Ye Chong melihat konsultan real estate yang menutupi wajahnya dan menangis, dan berjalan mendekat. "Ling Ling, ada apa?" Konsultan real estate yang dikenal sebagai Ling Ling menangis dan berkata, "Bos, dia memukul saya." "Bos," Kang Li Juan mengerutkan kening dan menatap Ye Chong dengan heran. "Dia memanggilmu apa? Apakah Anda bos di sini?" Wajah Ye Chong dingin. "Ya, saya bos di sini." Baru kemudian Ye Chong melihat bahwa orang yang duduk di ruang VIP sebenarnya adalah Tian Lei. Kang Li Juan tidak menyangka Ye Chong ternyata adalah pemilik real estate ini. Bukankah dia hanya seorang petani? Pantas saja dia berani mengejar Zhou Yutong. Dia masih punya modal. Dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Tuan Ye, kan, kami saling kenal. Beri aku rumah orang tua itu. Bukankah kontraknya tidak ditandatangani, tidak masuk hitungan? Berikan aku rumahnya." Ye Chong tidak memiliki kesan yang baik tentang Kang Li Juan. Dia melihat ke ruang VIP, dan menemukan bahwa Tian Lei sedang duduk di sana. "Bukankah ini Profesor Tian? Profesor Tian, mengapa kamu tidak menyapaku ketika kamu datang?" Ye Chong masuk. Tian Lei tertawa dan berkata, "Aku masih ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin mengganggumu. Udara di tempat ini bagus, dan memang bisa memperpanjang hidupmu. Jadi aku juga ingin membeli rumah." "Profesor Tian, Anda menginginkan sebuah rumah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang rumah ini?"
Apalagi yang Anda inginkan? Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Jadi ini adalah hadiah untuk Anda. Kata Ye Chong. Apa? Itu tidak bisa dilakukan. Tian Lei melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak mungkin. Kang Li Juan menjadi semakin marah. Ye Chong. Apa maksudmu? Aku bilang kamu memberikan rumah itu kepadaku, tapi kamu ingin memberikannya kepada orang lain. Apakah kamu sengaja melawanku, kan? Ye Chong tertawa dan berkata, tentu saja aku tidak menentangmu, karena aku tidak tertarik dengan itu. Kamu Kang Li Juan tersipu. Ye Chong memandang Tian Lei lagi, dan berkata, Profesor Tian, U200B U200 Banda memiliki moral yang tinggi. Selama beberapa dekade, Anda telah mempelajari pengobatan Tiongkok secara intensif. Dengan keterampilan medis Anda tidak tahu berapa banyak orang di Luzhu yang telah diselamatkan. Rumahku, bahkan jika itu mewakili Luzhu orang-orang di sini terima kasih. Apa, jadi lelaki tua ini adalah seorang dokter? Seorang dokter Tiongkok tua? Kang Li Juan memutar matanya dan mencibir. Seorang dokter Tiongkok tua punya banyak uang. Bisakah dia membeli villa di sini? Hehe, sepertinya kamu telah menerima banyak amplop merah tahun ini, kan? Tian Lei tersipu, dan berkata dengan benar, nama belakangku, Tian, telah ketat dengan diriku sendiri sepanjang waktu hidup. Saya telah mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa selama 50 tahun, dan saya tidak pernah menerima amplop merah dari pasien. Anda tidak ingin berada di sini, menyemprotkan darah orang, hehe. Kamu tahu apakah kamu telah menerima amplop merah atau tidak? Aku akan mengungkap masalah ini nanti. Seorang dokter pengobatan Tiongkok tua yang King dapat tinggal di rumah mewah. Semua orang secara alami akan berkomentar, Ye Chong membenci. Dia berkata, itu karena orang-orang bodoh dan merasa benar sendiri sepertimu sehingga masyarakat sangat sakit. Apa katamu? Kang Li Juan bertanya dengan marah. Aku bilang kamu bodoh, kata Ye Chong. Seseorang yang benar-benar melayani rakyat telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan menghabiskan tabungan hidupnya untuk membeli rumah mewah. Dan kalian akan mempertanyakannya seperti menerima amplop merah. Uang kecil apa ini bahkan di industri hiburan? Keren banget. Para selebritis itu bisa dapat uang puluhan juta hanya dengan menatap sebuah gambar. Dan jangan bilang, mereka masih makan melon dengan keceriaan tiada akhir. Beberapa juta? Apakah sudah menjadi apa yang Anda sebut korupsi dan penyuapan? Apakah Anda pikir Anda orang sakit? Hatiku sakit. Bagus, kata baik. Semua orang di sekitar bertepuk tangan. Kang Li Juan terdiam oleh Ye Chong. Ye Chong berkata lagi, kamu bisa keluar. Tidak ada rumah di sini. Bahkan jika ada, aku tidak akan menjualnya kepadamu. Wajah Kang Li Juan memerah karena malu. Dan dia memelototi Ye Chong dengan mata sipit seperti rubah. Nak, tunggu aku akan mengingatmu. Berbicara, Kang Li Juan berbalik dengan kejam dan pergi. Kemudian, Ye Chong bersikeras memberikan rumah itu kepada Tian Lei, tetapi Tian Lei bersikeras membayar. Kedua belah pihak tidak dapat berdebat, dan akhirnya harus menyerah. Ye Chong mengambil setengah dari uang. Sejauh ini, dalam waktu kurang dari seminggu, real estate di Longshan Biayuan telah terjual habis. Yu Cheng, keluarga Kong, ruang tamu, Zhu Bao, Zhu Tianran, dan putra ketiga Kong sedang duduk di aula. Putra ketiga Kong duduk di sofa, menyilangkan kaki, memegang segelas anggur merah di tangannya. Dia mendengarkan laporan Zhu Bao dan Zhu Tianran dengan mata dingin. Setelah mempersiapkan sekian lama, Ye Chong masih diminta untuk menjual rumahnya. Guru Kong San memarahi dalam hatinya. Zhu Bao menghela nafas dan berkata, lagi pula Luzhu ini bukan wilayah kita, jadi sangat tidak mudah untuk dihadapi. Mengapa kita tidak berurusan dengannya di Yucheng? Master Kong San menggelengkan kepalanya dan berkata, Luzhu adalah fondasi bisnis Ye Chong. Jika kamu ingin menjatuhkan Ye Chong, kamu harus menghancurkan ekologi bisnisnya di Luzhu. Zhu Bao juga mengetahui kebenaran ini. Tapi, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Kong Sangong mendengus dan berkata, saya telah menemukan bahwa Ye Chong masih memiliki banyak industri di bawah komandonya, di antaranya industri catering relatif besar.
dia memiliki sebuah restoran Cina di kawasan bisnis. Makanan obat, kata pada titik ini, Kong Sanzi menunjukkan senyum penuh arti. Apakah kamu mengerti? Zhu Bao mengangguk. Ming Putih, jangan khawatir, Tuan Kong San, kali ini Ye Chong pasti tidak akan merasa buruk. Di hari kedua, lampu menyala, orang-orang di Luzhu yang telah bekerja sepanjang hari akhirnya bisa bersantai dan menjalani kehidupan malam yang ramai. Di alun-alun Chengnan Luzhu, orang-orang datang dan pergi di jalan pejalan kaki saat sibuk. Semuanya toko-toko besar di jalan pejalan kaki penuh dengan orang saat ini. Ada banyak orang menunggu di depan pintu beberapa restoran yang lebih populer. Salah satu restoran didekorasi dengan sangat mewah, mempesona. Nama restoran ini adalah restoran Cina Longshan. Lewat sini, Anda bisa mencium baunya dari kejauhan. Dari toko ini, ada aroma obat Cina yang samar-samar. Berbeda dengan obat Cina biasa, aromanya menyegarkan dan sangat menyenangkan. Ini adalah diet herbal yang orang Cina ini restoran terutama menjual. Diet obat ini semua dipelajari oleh Ye Chong dari obat klasik Dewa Naga, dan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Setelah pelanggan memakannya, itu setara dengan melakukan regimen kesehatan. Jadi dari mulut ke mulut, sekarang restoran Cina telah menjadi tempat paling populer di jalan. Tampaknya telah menaungi kota hotpot di sebelahnya. Ayah Zhang Xiaojun, Zhang San, membantu meja depan yang sibuk untuk menyelesaikan akun di restoran Cina. 10A beberapa pelayan dengan congsam gaya Cina mondar-mandir di restoran, terus-menerus menyajikan makanan obat untuk para tamu restoran. Di Nuoda penuh sesak, dan terdengar suara gemerincing di mana-mana. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar, ah! Semua orang segera mencari sumber teriakan itu. Mereka menemukan seorang pria tiba-tiba jatuh ke tanah. Di meja dekat dinding, berkedut dan mulutnya berbusa. Suami, suami, ada apa denganmu? Tanya seorang wanita di sebelahnya. Teriakan dibuat oleh wanita ini. Zhang San dan yang lainnya segera berlari untuk memeriksa situasi. Hei, apa yang terjadi di sini? Wanita itu berkata, suamiku memakan makanan obatmu. Tiba-tiba dia kejang dan mulutnya berbusa. Menurutmu apa yang salah? Apakah kamu menyakiti seseorang? Zhang San tertegun, bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Suamiku dalam keadaan sehat, tetapi setelah meminum diet obatmu, itu saja. Kata wanita itu, mendengar hal tersebut, mereka yang hendak memasukkan makanan obat ke mulutnya langsung berhenti dan menjatuhkan sendoknya. Tidak mungkin. Zhang San berkata, diet obat kita baik-baik saja, mungkinkah itu kesalahan? Tidak masalah, itu sebabnya suamiku menjadi seperti ini. Kamu benar-benar berhati hitam kalian membunuh orang. Teriak wanita itu histeris, oh, jangan banyak bicara, ayo panggil ambulans. Kata seseorang, wanita itu masih tak henti-hentinya. Saya akan mengejar masalah ini sampai akhir. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa ini adalah tokoh hitam yang menyakiti orang. Wanita itu terus memaki sampai ambulans datang dan membawa pria itu pergi, masih memarahi. Setelah hal seperti itu terjadi, siapa yang berani memakannya? Banyak dari mereka yang terburu-buru melarikan diri, dan mereka yang mengantri, melihat pemandangan ini, juga pergi satu demi satu. Zhang San dan para pelayan lainnya mengerutkan kening. Awalnya periode waktu terpanas, tetapi sekarang tidak ada pelanggan. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang San segera pergi untuk memeriksa dapur belakang. Namun setelah diperiksa dengan seksama, ternyata tidak ada masalah. Dan pria itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan hasilnya memang keracunan makanan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Luzhu, restoran Cina, yang awalnya sangat populer, terpukul beberapa saat, dan hanya ada sedikit pelanggan. Banyak orang yang telah makan diet obat mengutuknya satu demi satu, dan beberapa bahkan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan untuk melihat apakah ada kelainan. Jika ini berlanjut selama beberapa hari lagi, saya khawatir restoran Cina tidak akan dapat melanjutkan. Zhang San tidak punya pilihan selain memanggil Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening saat menerima telepon. Zhang San menjelaskan,
Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Diet obat yang kami buat benar-benar sesuai dengan formula, dan sudah diperiksa. Tidak apa-apa, kami akan menanganinya nanti, kata Ye Chong. Selama diet obat yang dia siapkan dibuat secara ketat sesuai dengan formulanya, tidak akan ada masalah sama sekali. Dalam hal ini, Ye Chong masih percaya diri. Ye Chong samar-samar merasa ada sesuatu yang rumit dalam hal ini. Tepat ketika Ye Chong tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menerima telepon dari Tian Lei. Ye Chong awalnya mengira karena rumahnya, Tian Lei ingin menebus uang untuk rumah itu. Tapi kali ini, itu adalah sesuatu yang lain. Tian Lei berkata, "Tuan Ye, di mana Anda? Ada masalah penting sekarang. Ada seorang dokter di Meiguo yang dikatakan kelas dunia, dan dia ingin bersaing dengan Anda dalam keterampilan medis." Guo, bandingkan keterampilan medis, Ye Chong tercengang. Dia baik-baik saja di sini, mengapa dia memprovokasi orang-orang dari Mei yang berada ribuan mil jauhnya? Ini benar-benar orang yang duduk di rumah, dan bencana datang dari langit. Seperti ini, Profesor Tian menjelaskan, ternyata Ye Chong menyembuhkan Johnson, raksasa Wall Street di Meiguo. Setelah Johnson kembali ke China, dia mempublikasikan betapa ampuhnya pengobatan China. Kata-kata ini didengar oleh Dr. Mitchell, yang tidak ada duanya di negara Mei. Dia juga merawat Joseph pada awalnya, tetapi pada saat itu dia mengadopsi rencana perawatan konservatif dan tidak menyembuhkan Johnson. Dr. Mitchell sangat tidak yakin, dan menyatakan bahwa pengobatan Tiongkok hanyalah tipuan, dan pengobatan Barat adalah rajanya. Karena alasan ini, dia memarahi Johnson sejak lama di internet. Belakangan, semakin banyak orang yang tertarik, dan itu menjadi acara besar. Oleh karena itu, Mitchell mendapatkan ide untuk mengkomunikasikan pengobatan Tiongkok dan Barat dengan Ye Chong. Ini pertukaran, tapi itu hanya kompetisi. Ye Chong tersenyum, sangat membosankan, orang yang membosankan. Tian Lei berkata, Mitchell ini bukan orang yang membosankan. Statusnya di bidang medis di Amerika Serikat dapat dikatakan tidak ada duanya, dan dia telah menerbitkan ratusan artikel, makalah dan monografi medis. Dia juga menciptakan metode orisinal untuk mengobati kanker, yang meningkatkan harapan hidup pasien dari 5 tahun menjadi setidaknya 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa Mitchell telah banyak berkontribusi dalam pengembangan obat di Meiguo, memang bakat. Benarkah? Ye Chong tersenyum. Meski begitu, Ye Chong masih tidak tertarik dengan tes perbandingan. Bahkan jika dia menang, itu hanya nama palsu, dan dia tidak tertarik membuang waktu untuk itu. Namun, Tian Lei dengan tegas membujuk Ye Chong, "Tuan Ye, kompetisi ini terkait dengan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok kita. Ini bukan lagi keluhan pribadi yang sederhana. Jadi saya meminta Tuan Ye untuk mengambil tindakan, jangan biarkan orang asing minum obat Cina sungguh lelucon. Meskipun dikatakan bahwa kami belajar kedokteran untuk membantu dunia, kami akan lebih meyakinkan hanya jika reputasi kami dipublikasikan. Tuan Ye, tolong perbaiki nama pengobatan Tiongkok." Tian Lei berkata dengan keyakinan dan ketulusan. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan pengobatan Tiongkok, yang telah mencapai titik hampir gila. Ye Chong sangat menghormati ini. Itu arita rei dengan upaya para ahli generasi tua. Pengobatan Tiongkok tidak akan menurun. Ye Chong juga terpengaruh oleh emosi Tian Lei. Oke, kalau begitu berjanjilah padanya. Saat ini, sebuah rumah sakit senior di negeri Mei. Sebagai profesor khusus, Mitchell duduk di kantor yang sangat mewah. Mitchell adalah orang Amerika yang khas, gemuk, lebat, dan berambut pirang. Dia sedang minum kopi ketika seorang pria masuk. Pria ini tinggi dan besar, tingginya sekitar 2 meter, dan sosoknya sangat kekar, seperti patung batu, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai raksasa. Dia bergegas ke sisi Mitchell. Orang ini adalah asisten Mitchell, Galio. Dr. Mitchell, Ye Chong dari Huaxia, telah menyetujui kompetisi. Mitchell mendengus dingin, bagus sekali, kali ini. Biarkan lelaki tua Joseph itu melihat keterampilan medis yang sebenarnya. Pengobatan tradisional Tiongkok setiap hari, yang benar-benar memalukan bagi Meiguo. Kata Galio,
Mitchell bertanya, bagaimana persiapan para pasien untuk kompetisi? Telah ditemukan, yakinlah, 14 pasien dengan kanker parah, dan semuanya telah diperiksa. Seperti yang dia katakan, Galio akan tumpukan pemeriksaan laporan dikirim ke Mitchell. Setelah Mitchell melihat semuanya, dia memilih 7 dengan penyakit paling ringan. Dia berkata, 7 ini, mari kita urus mereka, 7 lainnya, serahkan pada Ye Chong. Keduanya tertawa bersamaan, mereka secara alami menyerahkan penyakit keras yang bahkan Mitchell tidak yakin tentang Ye Chong. Segera, Mitchell mengirimi Ye Chong email resmi. Mitchell secara sepihak merumuskan aturan mainnya. Masing-masing pihak memiliki 7 pasien kanker yang dirawat dalam 1 hari. Siapa yang paling banyak menyembuhkan pasien dialah pemenangnya. Aturannya tampak sederhana, tetapi penuh dengan ketidakadilan. Tahukah Anda, Mitchell ini ahli dalam bidang pengobatan kanker. Dia baru saja menerbitkan beberapa makalah tentang pengobatan kanker di The Lancet. Salah satunya memenangkan Golden Lancet Medicine Award. Penghargaan ini setara dengan Nobel di bidang akademis dan Emmy di industri film dan televisi. Ini sangat penting. Oleh karena itu, ia dapat dikatakan sebagai ahli top kelas dunia di bidang ini. Terlebih lagi, pasien dipilih olehnya. Jadi dia pasti sudah mengetahui detail pasien sejak lama. Oleh karena itu, ini sangat tidak adil bagi Ye Chong. Tian Lei awalnya ingin menulis surat balasan untuk memprotes, tetapi Ye Chong melambaikan tangannya, dan dia tidak peduli. Tidak masalah, ikuti saja apa yang mereka katakan. Mereka akan menetapkan aturan, kami akan menetapkan lokasinya, dan itu akan berada di Luzhu. Kata Ye Chong, Tuan Ye, seberapa yakin Anda? Tanya Tian Lei. Ye Chong tersenyum. Dengan warisan obat Dewa Naga, mengobati kanker tidak lebih dari penyakit ringan baginya. Melihat Ye Chong berkata dengan sangat percaya diri, Profesor Tian mempercayai Ye Chong. Kemudian, sesuai dengan niat Ye Chong, dia membalas surat Mitchell. Awalnya, Mitchell tidak setuju bermain di Luzhu. Namun, Tian Lei bersikeras bahwa jika dia tidak berada di Luzhu, pertandingan akan dibatalkan. Untuk memenangkan praktisi pengobatan Tiongkok Huaxia, Mitchell harus setuju. Kemudian, dia mengatur agar Galio dihentikan dan mulai mengangkut peralatan medis dan pasiennya. Untuk itu, Mei Guo juga secara khusus membuka saluran khusus untuk Mitchell. Kejadian ini menimbulkan sensasi yang luar biasa di bidang medis. Wartawan dari media internasional besar, serta para profesional di bidang medis, semuanya menantikannya. Masih ada 3 hari sebelum kompetisi, dan seluruh kota Luzhu dipenuhi oleh semua jenis orang asing. Di sini banyak reporter dari media internasional, ahli dari bidang medis, dan sebagainya. Sebagai penanggung jawab Luzhu, Tian Lei juga sangat sibuk. Tempat kompetisi ditetapkan di Rumah Sakit Pusat Luzhu, di dalam aula konferensi. Untuk alasan ini, 2 ruang operasi yang sangat bersih dibuka khusus di ruang konferensi. Besok adalah pertandingannya, dan peralatan Mitchell telah dibawa masuk satu persatu, dan semuanya telah dipindahkan ke ruang operasi. Di sisi Ye Chong, sepertinya dia tidak siap, dan dia melakukan pekerjaannya sendiri dengan puas. Baru pada malam hari Mitchell mengirimkan hasil tes pasien. Faktanya, Mitchell telah mempelajari laporan inspeksi secara menyeluruh, dan menentukan perawatan yang ditargetkan untuk masing-masing dari 7 pasiennya menurut situasi yang berbeda. Dia sengaja menunda pengiriman laporan inspeksi hingga hari terakhir, hanya untuk memanfaatkan Ye Chong. Tian Lei buru-buru pergi ke Ye Chong. Tuan Ye, ini informasi terperinci dari 7 orang yang akan Anda obati. Hanya tersisa 1 malam. Mitchell ini benar-benar buruk. Saya baru saja mengirimkannya sekarang, malam ini. Mari kita belajar semalaman dan susun rencana perawatan untuk besok. Tapi Ye Chong sepertinya tidak tertarik untuk menontonnya. Tidak, ada hal lain yang harus aku lakukan. Tian Lei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Chong sudah melarikan diri. Tian Lei menggelengkan kepalanya, tercengang, tapi dia masih percaya pada keterampilan medis Ye Chong. Pasti berbeda bagi seorang ahli untuk bertindak, mungkin Ye Chong sudah mengambil keputusan.
Tian Lei berpikir demikian di dalam hatinya. Malam itu, Ye Chong datang ke restoran Cina. Zhang San sudah memberitahu Ye Chong tentang restoran Cina. Zhang San tidak punya pilihan selain memberitahu Ye Chong. Melihat Ye Chong mendekat, Zhang San bergegas menemuinya. Setelah mereka berdua berbicara dengan sopan, mereka mulai berbisnis. Zhang San berkata kepada Ye Chong, "Saya telah bekerja di catering selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan berdampak besar. Tampaknya dalam sekejap, tidak hanya Luzhu, tetapi seluruh Jiangdong tampaknya menjadi tahu tentang itu. Saya curiga. Masalah ini seseorang memanipulasinya di belakang layar." Ye Chong telah memikirkan hal ini sejak lama, dan dia bisa menebak siapa orang itu. Pasti geng Zubao yang melakukannya lagi, tapi belum ada bukti. "Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhang San bertanya dengan wajah sedih. Ye Chong tersenyum, "Itu hanya beberapa tipuan badut." Zhang San masih memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dan rambutnya tergores seperti kandang ayam. "Ngomong-ngomong, bawalah koki restoran Cina dan peralatan dapur untuk memasak makanan obat bersamaku besok," kata Ye Chong. Zhang San cukup aneh. "Apa? Kemana kamu pergi?" Ye Chong tersenyum. "Kamu akan tahu besok. Tidakkah kamu ingin menyelesaikan krisis ini?" Besok adalah kesempatan. Zhang San sangat pandai dalam kemampuan Ye Chong, itu tidak diragukan lagi. "Oke, aku akan meminta mereka untuk bersiap malam ini." Setelah membicarakan masalah ini, Zhang San dan Ye Chong berbicara tentang Zhang Xiaojun. "Ngomong-ngomong, Xiaojun mengobrol denganku baru-baru ini, mengatakan bahwa dia masih sangat merindukanmu, dan kamu sudah lama tidak menghubunginya." Ye Chong menggaruk kepalanya, tersipu dan berkata, "Ada terlalu banyak hal selama ini, dan aku benar-benar lupa tentang Xiaojun. Aku akan mencarinya ketika aku kembali." Baru-baru ini, Ye Chong benar-benar tidak peduli dengan Zhang. Situasi Xiaojun di luar negeri, suaka, keselamatan dan nyawa Joseph masih terjamin. Malam itu, Ye Chong memutar panggilan video Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun telah belajar di luar negeri selama hampir setahun. "Xiaojun, aku sudah lama tidak melihatmu, dan dia semakin cantik." Zhang Xiaojun mendengus. Aku akan mengatakan sesuatu yang baik." Zhang Xiaojun berkata begitu, tapi dia masih sangat senang hatinya. "Ngomong-ngomong, kamu sudah lama tidak menghubungiku. Mengapa kamu memikirkanku lagi?" Ye Chong terkekeh. "Aku mendengar dari ayahmu bahwa kamu merindukanku. Kenapa kamu tidak segera meneleponmu?" Zhang Xiaojun tersipu, menjulurkan lidahnya, dia terlihat sangat malu. "Hei, siapa yang merindukanmu?" Zhang San, lelaki tua ini, benar-benar berbicara tentang segalanya. Setelah mengobrol dengan Zhang Xiaojun selama lebih dari 1 jam, Ye Chong mematikan komputer. Di sebelahnya, ada laporan inspeksi itu, dan Ye Chong masih tidak berniat membacanya. Kemudian, dia menelepon Tian Lei dan memintanya menyiapkan berbagai obat China untuk dirinya sendiri besok. Keesokan paginya, Rumah Sakit Pusat Luzhu, gedung konferensi. Pintu masuk ke lobi di lantai pertama sudah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh dunia, dan semua orang mengobrol dengan penuh semangat. Semua petinggi di bidang medis Luzhu, termasuk Wang Changsong dan lainnya, juga datang. Pukul 8 pagi, orang-orang mulai memasuki arena, dan masa masuk. Ruang konferensi Nuoda dapat menampung ribuan orang, tetapi kursi terisi dalam waktu singkat. Namun, posisi baris pertama diperuntukkan bagi beberapa veteran di bidang medis, serta anggota keluarga pasien yang dirawat hari ini. Tidak lama kemudian, Mitchell datang ke tempat kejadian lebih dulu bersama asistennya Galio. Setelah melihat Mitchell, banyak orang berdiri dan menyapa dengan hormat. "Dr. Mitchell, suatu kehormatan bertemu dengan Anda." "Dr. Mitchell, saya telah membaca semua makalah Anda, sangat luar biasa." "Dr. Mitchell, saya tidak menyangka Anda akan datang ke Huaxia secara langsung, sungguh, kehormatan kami." "Benar, para pasien yang bisa dirawat olehmu hari ini harus dilindungi oleh Dewi Keberuntungan," bersambung